Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Ahmad Ramaditya, 18 dari kelas 12 IKM 10. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dan Belanda yang ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville pada 17 Januari 1948 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian ini dimediasi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Tujuannya adalah menyelesaikan konflik setelah agresi militer Belanda 21 Juli 1947. Tetapi hasilnya justru merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia semakin menyempit, hanya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Pasukan TNI di wilayah kantong Enclave harus ditarik ke daerah Republik, lalu disepakatinya garis Farmuk sebagai batas wilayah Republik. Selanjutnya, tokoh yang berperan delegasi dari Indonesia yang pertama ada Perdana Menteri Amir Syarifuddin, lalu bersama wakilnya Ali Sastro Amijoyo dan Haji Agus Salim. Anggotanya Dr. J. Leimena, Dr. Choatik Len, serta Nasrun. Lalu dari delegasi Belanda ada Raden Abdul Qadir Widyo Atmojo atau juga dikenal sebagai Wijoyo Atmojo. Mediator Komisi Tiga Negara dari KTN yang pertama ada Frank Graham dari pihak Amerika Serikat, dan Paul van Zeeland dari Belgia, wakil Belanda, dan Richard Kirby, Australia, wakil Indonesia. Kapan perundingannya dilaksanakan? Pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Perjanjian ini ditandatangani secara resmi pada 17 Januari 1948, di mana perundingan ini dilaksanakan di atas kapal USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta atau dulu Batavia. Isi dari perjanjian Renville ini mencakup beberapa kesepakatan penting sebagai berikut. Pinjatan senjata di sepanjang garis status quo atau garis Farmuk, yaitu garis buatan yang menandai batas wilayah antara kontrol Belanda dan Republik Indonesia. Lalu wilayah RI yang diakui secara de facto oleh Belanda hanya mencakup Jawa Tengah, Jakarta, dan Sumatera. Lalu penarikan TNI dari kantong-kantong wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Status politik, Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia atau Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia menjadi negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat dan sejajar dalam Uni Indonesia sampai Belanda. Lalu ada pemilihan umum yang dijadwalkan dalam 6 bulan hingga 1 tahun untuk membentuk konstituanteris. Referendum juga akan diselenggarakan di wilayah pendudukan Belanda untuk menentukan apakah ingin bergabung dengan Republik Indonesia atau menjadi bagian federal lainnya. Dampak bagi Indonesia, yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya swasta internasional, khususnya PBB, terlibat langsung sebagai mediator, memperlihatkan dukungan terhadap proses diplomasi Indonesia. Dampak negatifnya, teritorial Republik Indonesia menyempit menjadi hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, sehingga akses terhadap wilayah strategis terbatas. Agresi militer Belanda II akhirnya dilancarkan pada Desember 1948 sebagai pelanggaran serius terhadap Perjanjian Renville, mengakibatkan serangan ke Yogyakarta dan penangkapan pemimpin Republik. Kabinet Amir Syarifuddin tumbang karena mendapat tekanan kuat dari dalam negeri karena perjanjiannya dianggap merugikan dan dianggap terlalu kompromistis. Pertumbuhan negara-negara boneka seperti buatan Belanda, seperti negara Pasundan dan lainnya, memperlemah kesatuan Republik. Lalu ada ketegangan politik internal yang menyebabkan penolakan dan menimbulkan konflik di beberapa kelompok politik di Indonesia. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.